Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak Pemimpin Pondok Pesantren Modern Ilmiah Pasir. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para asatidz dan ustazat, khususnya yang telah hadir pada briefing pada hari ini. Setelah kita membicarakan definisi fikih pada pertemuan yang lalu, maka insyaallah sekarang kita akan membicarakan beberapa hal penting yang berkaitan erat dengan ilmu fikih itu sendiri. Adapun persoalan yang pertama adalah tentang mukallaf. Mukallaf diartikan dengan sederhana adalah orang-orang yang diberi beban. Di dalam Al-Quran kita mengenal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan suatu beban kecuali seseorang itu mampu untuk memikulnya. Jadi mukallaf maksudnya adalah orang-orang yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau untuk tidak melakukan suatu amalan. Para ulama memberikan aturan, ada beberapa syarat dari seorang mukallaf itu. Yang pertama, mukallaf itu harus akil, berakal sehat, sehingga mohon maaf orang gila itu tidak termasuk kepada orang yang mukallaf. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan syarat mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh, ditandai dengan anak yang sudah mimpi basah, kemudian ditambah dengan terkhusus bagi kaum wanita, bagi anak yang sudah keluar darah haid. Dan ulama sepakat bahwa waktu tercepat bagi seorang anak untuk menjadi mukallaf itu dihitung pada umur mereka 9 tahun di tahun Hijriah. Dua syarat mukallaf ini pada umumnya disepakati oleh para ulama. Kemudian ada lagi tambahan. Para ulama mengatakan syarat yang ketiga adalah ketika sudah sampai dakwah Islam kepada orang tersebut. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada orang yang tinggal di suatu hutan terisolir, tidak pernah mendengar dakwah melalui radio, televisi, atau tidak ada seorang pun dai yang berdakwah kepada mereka, para ulama mengatakan mereka terbebas dari kewajiban atas melakukan atau meninggalkan suatu amalan gitu. Di antara dalil para ulama adalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kemudian yang keempat, syarat dari mukallaf itu adalah orang yang sehat pendengaran dan orang yang sehat pendengaran atau penglihatannya, sehingga kalau kedua-duanya ada orang yang tidak bisa mendengar sama sekali dan juga tidak bisa melihat, maka kata para ulama orang ini bukanlah tergolong kepada seorang mukallaf. Bapak Ibu sekalian, seorang mukallaf itu dituntut atas 3 hal. Yang pertama adalah fi'lul amal. Dituntut seorang mukallaf itu untuk melakukan amal ataupun sebuah ibadah, yang mana kadangkala amal ini atau ibadah itu tuntutannya kuat, dan tuntutan yang sifatnya kuat ini dihukumkan menjadi wajib nanti. Kemudian ada lagi yang tuntutannya tidak terlalu kuat sehingga nanti dihukumkan kepada yang makruh. Kemudian yang kedua, seorang mukallaf itu dituntut untuk tarkul amal, meninggalkan perbuatan. Yang mana kalau sifat tuntutan untuk meninggalkan perbuatan itu kuat,
maka dihukumkan haram. Kemudian ketika sifat dari tuntutan itu tidak terlalu kuat, dihukumkan dengan makruh. Kemudian baru yang ketiga, sifatnya pilihan, taghyir. Boleh dilakukan, boleh tidak, karena memang tidak ada perintah dan tidak pula ada larangan. Nah, itulah dihukumkan dengan mubah. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah 5 hukum dalam fikih: haram, sunnah, wajib, sunnah, kemudian haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat beberapa pembahasan dari ilmu fikih. Ada beberapa pembahasan dari ilmu fikih. Yang pertama, ada pembahasan fikih ibadah. Para ulama mengatakan bahwa yang tercakup dalam fikih ibadah ini yaitu pembahasan taharah, salat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Kemudian ada lagi pembahasan fikih muamalah, fikih sosial seperti hadiah, hibah, kemudian juga seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada lagi pembahasan fikih usrah atau fikih kekeluargaan. Dalam perguruan tinggi kita mengenal ada jurusan atau program studi ahwalus syakhsiyah. Yang ini membahas tentang persoalan hukum-hukum kekeluargaan, mulai dari sebelum pranikah, kemudian dalam nikah, bahkan sampai kepada persoalan setelah nikah, hatta kepada persoalan harta warisan, termasuk kepada dalam pembahasan hukum kekeluargaan atau yang kita lebih kenal dengan sebutan fikih munakahat. Kemudian yang keempat, pembahasan fikih itu adalah pembahasan fikih qada dan jinayah, yaitu fikih peradilan dan juga kriminal. Nah, seperti contoh fikih tentang hukum-hukum pembunuhan atau yang lainnya. Inilah 4 bahasan yang ada dalam ilmu fikih yang tentu bagi kita semua betul-betul hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajarinya, untuk memahaminya dengan baik. Karena para ulama mengatakan bahwa pembahasan fikih ini adalah pembahasan yang terbesar atau paling banyak bahasannya dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Secara garis besar memang secara umum para ulama kita mengatakan bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah di saat didatangi oleh Jibril, ketika Jibril bertanya mahwal iman, mahwal Islam, dan mahwal ihsan, maka secara garis besar syariat Islam ini terbagi kepada 3 persoalan. Yang pertama persoalan akidah, yang kedua persoalan syariah, dan yang ketiga adalah persoalan akhlak. Dan porsi yang terbesar kata para ulama adalah pembahasan masalah syariah ini yang mesti kita pelajari dengan baik, karena memang inilah persoalan praktis, persoalan amaliyah ibadah yang sehari-hari kita lakukan, dan juga sehari-hari yang harus kita tinggalkan. Maka sekali lagi betul-betul hendaknya kita berusaha memahaminya dengan baik, seperti yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, bahwa fikih itu adalah pemahaman yang jauh lebih luas dan lebih mendalam maknanya dibandingkan kata tahu. Maka hendaknya kita sampai ke tingkat tersebut, yaitu begitu betul-betul paham, sehingga insyaallah dalam pengamalan nantinya ada dampak atau ada kualitas yang luar biasa dalam pengamalan kita tersebut. Bapak Ibu sekalian, di samping itu juga makanya para ulama mengatakan di antara bentuk keutamaan ilmu fikih itu di dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122 seperti yang kita sampaikan
pekan yang lalu bahwa dalam perintah untuk memahami atau mempelajari ilmu agama secara keseluruhan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fikih, tepatnya dengan kalimat liyatafaqahu fiddin. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi untuk perintah atau ungkapan Rasulullah dalam hadis tadi menyatakan kita harus mempelajari ilmu agama itu secara keseluruhan, maka dipakai kata-kata fikih, memahaminya. Sehingga para ulama pun mengatakan disinilah letak salah satu keutamaan dari ilmu fikih itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berusaha dari hari ke hari semaksimal mungkin memahami dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan ilmu fikih ini, agar sekali lagi dalam pengamalan kita kualitasnya semakin meningkat dan tentu memberikan dampak yang lebih positif lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai PBM kita dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.